Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Dan mudah-mudahan dengan rahmat dan nikmatnya itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu sesungguhnya dapat membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, pertanyaannya apakah takwa itu? Nah, untuk memahami hakikat daripada takwa itu, kita bisa melihat bagaimana dialog yang pernah terjadi antara dua orang sahabat, yakni Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi satu ketika Umar bin Khattab itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apakah takwa itu?" Ya, Umar bertanya. Kemudian Ubay menjawab, "Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di satu jalan yang jalanan itu penuh dengan duri? Ya, ada duri-durinya. Apa yang engkau lakukan saat itu?" Nah, kemudian Umar menjawab, "Ya, tentu saja saya pernah. Nah, yang saya lakukan saat itu adalah menghindari dari duri-duri tersebut supaya kaki tidak menginjak atau terinjak duri-duri tersebut." Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab menegaskan bahwa itulah hakikat dari takwa itu. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat melihat bahwa takwa itu sesungguhnya adalah suatu kehati-hatian. Ya, suatu kehati-hatian. Ya, jangan sampai kita semasa hidup kita di dunia banyak sekali melanggar batas-batas larangan yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang digambarkan sebagai duri-duri itu. Kalau kita menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, sesungguhnya akan mencelakakan diri kita sendiri. Nah, seharusnya kita sebagai mukmin harus bersikap hati-hati. Ya, jadi kehati-hatian itu sangat penting sekali. Nah, itulah takwa. Jadi orang bertakwa itu dia senantiasa memelihara dirinya dari melakukan suatu perbuatan yang boleh jadi akan menimbulkan murka atau amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menghindari melakukan sesuatu hal yang itu berpotensi mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati sekali. Nah, orang bertakwa ini jadi penuh perhitungan dia sebelum bertindak, dia penuh perhitungan. Ya, apakah pekerjaan yang akan dia lakukan ini akan mengundang keridhaan Allah atau mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bentuk dari ketakwaan itu. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah yang akan membentuk kita di bulan Ramadan ini. Puasa itu akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, apa karakteristik pribadi yang bertakwa itu? Nah, misal bisa kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua sampai ayat ke-5 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, siapa mereka yang bertakwa ini? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib.
Nah, karakteristik orang bertakwa yang pertama adalah beriman, ya. Dia punya iman, ada iman di dalam dadanya. Nah, orang-orang yang beriman ini niscaya mereka akan mengerjakan sesuatu perbuatan itu orientasinya adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu niatnya selalu lillahi taala. Apapun pekerjaan yang akan dia lakukan, apapun amal saleh yang akan dia kerjakan, semata-mata dia niatkan lillahi taala. Hanya karena mengharapkan atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karakteristik orang yang bertakwa yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Ya, dia senantiasa menegakkan salatnya. Nah, jadi tanda orang bertakwa yang kedua, dia senantiasa menegakkan salat. Nah, orang-orang yang menegakkan salat ini dia akan senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala ia pelihara melalui salatnya. Nah, salat kita tahu dia sangat berefektif, ya, mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini karakteristik kedua orang bertakwa. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga dari orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jadi orang yang bertakwa itu dia dermawan, ya, dermawan, gemar berbagi, ya, tidak pelit dan tidak bakhil. Ya, kalau ada orang bakhil berarti tidak menunjukkan karakter ketakwaan itu. Ya, meskipun dia sebagai seorang muslim, ya, kalau ada orang muslim bakhil berarti dia belum memahami apa itu hakikat takwa. Seharusnya orang bertakwa itu dermawan, ya, senang berbagi. Jadi kepedulian sosialnya sangat tinggi sekali. Jadi tidak individualis, ya. Selalu memperhatikan lingkungan sekitar, ya. Kalau ada orang yang sedang kesusahan, ya, kebetulan dia punya kelebihan harta, maka dia bantu. Nah, lalu apakah berinfak itu harus dengan harta? Ya, tidak juga, ya. Kalau kita tidak punya harta misalnya, ya, secara lebih gitu, ya, kita bisa berinfak dengan apa yang kita mampu, ya. Entah itu kita bisa berbagi dengan tenaga misalnya, ya, atau pikiran, atau berbagi ilmu. Nah, itu juga merupakan bagian dari gemar berbagi itu, ya, berinfak. Jadi tidak harus dengan harta. Kalau tidak punya harta, cari alternatif lain. Apa yang kita punya? Kalau kita punya tenaga, ya silahkan sumbang tenaga. Ya, kalau kita punya pikiran, ide, silahkan disumbang idenya, pikirannya. Dan kalau kita punya ilmu, silahkan ajarkan ilmunya. Nah, ini orang-orang yang gemar berbagi ini adalah karakteristik orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ciri yang ketiga. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Nah, jadi ciri yang keempat dari orang bertakwa adalah mereka senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai panduan ataupun pedoman utama dalam hidupnya. Nah, sebagai muslim, ya, ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Nah, yang pertama adalah mengimaninya. Ya, kita mengimani bahwa Quran itu benar-benar kalam Allah, ya, bukan karya manusia atau siapapun. Ya, sebagaimana tadi di awal ayat itu ditegaskan, ya, dzalikal kitabul la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, maka sebagai muslim
wajib bagi kita untuk mengimani Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah membacanya. Nah, ini penting ya. Sering kali kita acuh ya untuk belajar membaca Quran. Ya, jangan sampai kita sampai menghadap Allah tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Nah, bagaimana nanti kita menghadap Allah ya dengan kondisi yang seperti itu ya. Kita tidak pernah mau belajar Al-Quran, tidak pernah tergerak atau terdorong untuk mempelajari Al-Quran, sehingga sampai kita meninggal dunia kita tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Nah, padahal kita sebagai seorang muslim jadi harus membaca. Nah, kalau belum bisa membaca ya, mumpung masih ada kesempatan yang diberikan Allah, maka pelajarilah ya, pelajari membaca Al-Quran itu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita membaca Al-Quran, kita wajib mempelajarinya, ya, memahaminya, kemudian mempelajarinya, dan yang terakhir kita wajib mengamalkan Al-Quran itu. Nah, inilah diantara kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Pertama, mengimani, membaca, kemudian memahaminya dan mengamalkannya, dan yang terakhir mengajarkannya. Nah, ini penting ya. Kalau kita sudah bisa memahami Al-Quran, kalau kita sudah mempelajari Al-Quran, lalu kewajiban kita adalah mengajarkan Al-Quran ya kepada mereka yang belum bisa memahami ataupun membaca Al-Quran. Karena Nabi juga mengingatkan bahwa khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi dapat predikat sebaik-baik manusia ya. Nah, ini ciri orang yang bertakwa yang keempat. Jadi dia dekat dengan Quran, senantiasa menjadikan Quran sebagai pedoman utama dalam hidupnya. Nah, kemudian yang kelima, ciri orang yang bertakwa adalah wabil akhiratihum yuqinun. Dan mereka yakin akan adanya akhirat ya. Jadi dia percaya kepada kehidupan akhirat. Nah, di antara hikmah kita meyakini hari akhir ini adalah dia senantiasa mendorong kita untuk terus ya melakukan kebaikan. Ya, jadi orang yang meyakini kehidupan akhirat itu dia senantiasa terdorong untuk melakukan kebaikan, karena dia sadar bahwa nanti di hari akhir itu dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah ia lakukan semasa hidupnya di dunia. Nah, jadi ada ya dimintai pertanggungjawabannya. Nah, dia tidak mau ya, jangan sampai menghadap Allah ya dengan penuh bergelimang dosa ya, banyak berbuat maksiat. Dia khawatir nanti bagaimana mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang yang imannya mantap gitu ya terhadap hari kiamat ya, dia akan senantiasa terdorong untuk melakukan kebaikan dan untuk beramal soleh. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat kelima Allah menyatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi karakteristik orang yang bertakwa ini, mereka akan selalu ya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kelak ya akan memperoleh keberuntungan ya. Keberuntungan ini luar biasa ya. Jadi berupa nikmat Allah yang tanpa batas ya, dianugerahkan kepada orang-orang yang bertakwa ini. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara karakteristik orang yang bertakwa itu. Nah, mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar kita jadikan sebagai bulan tarbiyah ya, pendidikan bagi diri kita untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa itu. Nah, mudah-mudahan kita keluar Ramadan kita sukses ya meraih predikat muttaqin ya, pribadi yang
bertakwa itu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.